Cuaca merupakan salah satu hal yang tentunya tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan manusia, terlebih kondisi cuaca buruk. Informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengenai cuaca buruk adalah satu-satunya cara untuk meminimalkan resiko yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, dalam memberikan informasi dan pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat, BMKG kemudian mengembangkan sistem peringatan dini. Ada beberapa sistem peringatan dini di BMKG. Salah satunya adalah MWS atau Meteorologi Early Warning System. MWS adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat atau peringatan dini terkait masalah cuaca ekstrim kepada masyarakat. Jika ditanya mengenai kisah sukses dan kegagalan dalam membuat peringatan dini, tentunya pernah dialami. Dalam hal ini, peringatan dini yang dimaksud adalah aerodrome warning. Jadi sangat erat kaitannya mengenai hujan lebat, badai guntur, dan angin kencang. Pembuatan aerodrome warning ini merupakan bagian dari tugas pokok forecaster di Stasiun Meteorologi Hasanuddin. Aerodrome warning di Stamet Hasanuddin paling sering dibuat pada musim hujan, musim pancaroba, dan puncak musim kemarau. Sukses dalam membuat aerodrome warning tentunya lebih sering dibandingkan kegagalan. Musim pancaroba merupakan musim yang paling sering mendapatkan kegagalan. Pembentukan dan peluruan awan CB sangat susah diprediksi pada musim pancaroba di Stamet Hasanuddin. Saran yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan aerodrome warning menurut saya adalah yang pertama yaitu data radar, kemudian dibantu dengan data citra satelit dan data meter. Analisa dari 3 produk inilah yang akan menghasilkan aerodrome warning. Kemudian alur atau metode dalam menerbitkan aerodrome warning yang sering saya kerjakan yaitu yang pertama melakukan analisa data radar. Analisa data radar digunakan untuk melihat potensi presipitasi, kondisi angin, dan arah gerak dari awan. Kemudian yang kedua, melakukan analisa data satelit. Data satelit digunakan sebagai data dukung untuk melihat pertumbuhan awan-awan konvektif dan arah gerakannya. Kemudian yang ketiga, melakukan analisa data meter. Data meter digunakan sebagai data dukung juga untuk melihat tren perubahan dari parameter-parameter cuaca yang bisa mendukung pembentukan cuaca-cuaca buruk di Stasiun Meteorologi Hasanuddin. Kemudian yang keempat, melakukan pengamatan langsung. Melakukan pengamatan langsung sangat membantu untuk melihat kondisi-kondisi current time dari kondisi awan atau angin yang tidak teramati oleh alat sebagai akibat dari keterbatasan peralatan itu sendiri. Nah, setelah melakukan analisa-analisa tersebut, kemudian menarik kesimpulan apakah perlu untuk menerbitkan aerodrome warning atau tidak. Jika terjadi cuaca buruk, berarti perlu untuk menerbitkan aerodrome warning. Tapi ketika melakukan analisa dan melihat perubahan atau tren dalam kondisi-kondisi parameter cuaca tidak mendukung, maka aerodrome warning tidak perlu diterbitkan. Kendala yang paling sering timbul dalam menerbitkan aerodrome warning adalah adanya gangguan peralatan. Dalam hal ini, peralatan yang dimaksud adalah radar. Tidak adanya data radar tentunya akan sangat berdampak terhadap akurasi dari aerodrome warning itu sendiri. Mengingat area aerodrome yang relatif kecil, sehingga sangat sulit jika hanya menggunakan data satelit sebagai pertimbangan dalam penerbitan aerodrome warning. Menurut saya, saran untuk perbaikan peringatan dini ke depannya ada 2, yaitu yang pertama menyangkut masalah peralatan. Peralatan yang menjadi pendukung pembuatan peringatan dini harus lebih intens lagi dilakukan pemeliharaan. Jika terjadi kerusakan, harus menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan sehingga datanya tetap terjaga kesinambungannya. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah sumber daya manusianya. Pelatihan kepada sumber daya manusianya terkait pemahaman mengenai masalah cuaca harus sering-sering diadakan. Dalam hal ini, contoh pelatihan yang dimaksud adalah diklat, mungkin ini untuk secara keseluruhan BMKG. Kemudian untuk kegiatan di kantor, mungkin bisa diadakan briefing
sehingga ada saling tukar pemahaman antara forecaster yang satu dengan forecaster yang lain. Mungkin itu saja yang menjadi saran saya. Kiranya produk peringatan dini BMKG bisa kita semakin tingkatkan dalam hal akurasi. Terima kasih.